teman-teman semua, selamat datang lagi di video tutorial metode kuantitatif untuk keuangan minggu yang ke-10. Kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan prinsip kemungkinan untuk keuangan. Kita akan belajar definisinya, pendekatan, terus tipenya. Kita juga akan belajar rumus atau aturan penambahan, aturan perkalian, bias rules, discrete dan continuous random variables, dan juga distribusi kemungkinan. Jadi kemungkinan ini adalah cara mengukur seberapa besar suatu kejadian itu mungkin terjadi. Nilainya 0 sampai 1, yang mana 0 itu artinya tidak akan terjadi, dan 1 itu pasti terjadi. Distribusi kemungkinan itu model matematika yang menggambarkan kemungkinan dari berbagai hasil yang bisa terjadi. Misalnya, kita mau lempar dadu. Dadu itu kan ada, tiap sisinya ada mata 1 sampai 6 ya. Tiap angka 1 sampai 6 yang kita lempar itu, mereka punya kemungkinan yang sama, 1/6. Jadi, 1/6 ini kita katakan sebagai distribusi kemungkinannya. Probability itu penting dalam keuangan, karena dalam keuangan kita nggak pernah 100% tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga, probability itu membantu kita menilai resiko dan peluang, supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat. Pendekatannya untuk mengukur kemungkinan, kita bisa pakai pendekatan judgmental, eksperimental, atau theoretical. Ada yang simple atau sederhana tipe kemungkinannya, ada juga tipe kemungkinan yang compound atau gabungan. Misalnya, kalau yang simple itu, kita mau cari tahu nih dari data ini, berapa kemungkinan pelanggan ke Burger Blenger? Kita langsung lihat aja di sini 102. Terus berapa kemungkinan pelanggan datang sendiri? Sendiri 78. Kalau yang compound itu dia cenderung lebih rumit. Misalnya kita mau tahu kemungkinan pelanggan yang datang sendiri atau di serba geprek. Kalau misalnya ada kata atau, artinya kan kita cuma mau cari tahu salah satunya. Kita mau menghilangkan yang terjadi secara bersamaan. Kalau kayak gini, kita cek nih yang sendiri berapa. Oke, yang sendiri ada 78. Yang di serba geprek berapa? Yang di serba geprek ada 192. Kita cari, ada nggak yang bentrok atau terjadi secara bersamaan? Ternyata ada ya, dia bakal ada di sini. Jadi, itu kenapa 78 tambah 192 dikurangi si 62 ini, karena 62 ini adalah yang terjadi secara bersamaan. Prinsipnya yang pertama ada addition rule. Nah, ada terbagi dua lagi. Yang pertama, yang saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Maksudnya saling meniadakan itu, artinya dia kejadian yang terjadi secara sendiri-sendiri, gitu. Nggak ada yang tumpang tindih. Yang kedua, yang tidak saling meniadakan artinya ada kemungkinan dua kejadian itu terjadi secara bersama-sama. Contohnya yang di atas tadi. Oke, ini kita coba lihat yang uh, mutually exclusive atau saling meniadakan tadi. Misalnya kita punya case 178 pembeli, ada 178 orang mau beli roti. Ada roti A, B, C. Yang beli A 43, yang beli B 61, yang beli C 29. Berapa kemungkinan orang memilih roti B atau C? Karena di case ini itu nggak ada kemungkinan terjadi secara bersamaan, artinya orang beli roti B itu juga membeli roti C, nggak dikasih tahu kan. Jadi ya udah kita hitung aja secara langsung, berapa yang beli roti B? 61, C itu 29. Berarti 61 ditambah 29 sama dengan 90. Berarti ada 90 kemungkinan dari 178. Nah, ini yang sebaliknya. Ini itu yang tidak saling meniadakan. Contohnya kayak yang serba geprek dan sendiri tadi ya. Jadi, uh, ini kemungkinan terjadi yang di serba geprek, itu ada 192. Ini di sendiri, berapa sendiri 78, dikurangi kejadian di mana yang beli sendiri itu juga ke serba geprek, yaitu di sini. Kapan kita pakai rumus ini? Ketika ditanyakan atau
Berikutnya ada aturan perkalian. Kalau yang tadi kan kita ngomonginnya atau ya, A or B gitu. Kalau di perkalian ini kita ngomonginnya dan sama, terbagi dua juga jadi saling meniadakan dan tidak saling meniadakan, tapi rumusnya yang beda. Kalau di multiplication rule itu saling meniadakan itu artinya tidak terjadi secara bersama juga, tapi rumusnya PA dikali PB. Kalau di atas kan kita PA ditambah PB gitu. Nah, kalau yang tidak saling meniadakannya, PA dan PB-nya sama dengan PA dikali PBA. Buat lebih jelasnya kita bahas soal. Nah, berapa kemungkinan transaksi dari pelanggan pasangan dan di burger Blenger? Beda ya. Tadi sebelumnya kita ditanyain atau, di sini kita ditanyain dan. Caranya, kita lihat dulu. Kita nyatakan yang pasangan itu sebagai dan yang di burger Blenger itu sebagai B-nya ya. Jadi kita coba lihat yang berpasangan itu berapa. Yang berpasangan itu ada 291 dari 500 kan. Jadi kita tulis 291 dari 500 dikalikan dengan yang ada di burger Blenger. Pasangan yang ada di burger Blenger itu segini. Jadi 87 dari 291 tadi. Kalau kita kalikan, jadi hasilnya adalah segini. Sebenarnya simpelnya kita tinggal lihat aja sih di tabel. Pelanggan pasangan dan di burger Blenger. Oh, yang pasangan dan di burger Blenger berarti ini kan, yang di sini. Jadi kalau misalnya multiplication rule soalnya kayak gini, kita tinggal lihat di tabel, kita ambil angka di tabel itu. Sedangkan kalau yang di atau tadi, kita mau ngilangin si yang terjadi bersamaan ini. Gitu. Yang berikutnya, masih multiplication rule juga tentang PIN ATM. Ada orang pergi ke ATM mau ambil uang tunai tapi dia lupa PIN-nya berapa. Dia cuma ingat, oke, ada 4 digit dan angkanya itu 2789. Tapi dia nggak tahu urutannya. Berapa kemungkinan Bella memasukkan PIN yang benar dalam sekali coba? Sekarang, berarti caranya adalah di percobaan pertama, itu kan kemungkinan kita kecil ya buat benar. Karena kita cuma bisa mencet sekali dari 4 kemungkinan angka. Pas udah, misalnya benar ya, asumsikan, oh percobaan angka pertama benar. Artinya, di percobaan kedua ini, kita hanya punya 3 angka yang tersisa kan. Jadinya udah mulai lebih besar kemungkinannya. Kita tinggal punya 3 digit, berarti kemungkinannya 1 dari 3. Begitupun yang angka ketiga ini nih. Oke, 2 angka pertama ini benar. Katakanlah angkanya 8 dan 9. Berarti kita sisa punya angka 2 dan 7 tadi kan. Berarti kemungkinannya hanya 2 angka. 1/2. Jadi ini udah benar, ini udah benar. Semakin ke belakang itu kemungkinannya semakin besar. Ini kita sebut sebagai probability kejadian bertingkat. Nah, ini ada bias rules. Mungkin ini rumus-rumusnya. PA dan B. Rumusnya ini. Coba kita baca notasinya itu, pengertian dari notasinya apa ya. PA, B itu maksudnya adalah peluang A terjadi jika B sudah terjadi. B ini sudah terjadi. Kita mau cari tahu berapa peluang A kalau B udah terjadi. Begitupun ini kebalikannya berarti ya. Peluang B terjadi jika A sudah terjadi. Kalau PA itu atau PP adalah peluang A terjadi sebelum kita tahu B terjadi. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau yang ini jika kita sudah tahu, kalau yang tanpa ada B-nya artinya kita belum tahu B terjadi. Langsung masuk ke contoh soal biar kebayang. Ada dua perusahaan perantara yang menjual skema investasi. Cuap-cuap itu menjual 80% dari semua investasi,
Degil.com menjual 20% dari semua investasi. Nah, dari hasil penyelidikan, ternyata 30% investasi yang dijual sama cuap-cuap itu bodong. Artinya, 30% dari ini adalah bodong, dan 40% dari ini adalah bodong. Jono nih mau tahu gitu, kalau ada investasi bodong, berapa besar sih kemungkinan investasi itu dijual oleh cuap-cuap atau Degil.com? Mungkin kalau belum paham soalnya, nanti boleh dibaca lagi. Nah, langkah yang pertama, kita mau coba nyatakan notasinya dulu. Kita punya PC, probability C. C itu adalah, tadi 0,8 kan, si cuap-cuap. 0,8 ini apa? Peluang investasi yang dijual oleh cuap-cuap. Kalau PD-nya 0,2, peluang investasi yang dijual oleh Degil.com. Sorry, ini hilang nih garisnya. Nah, kalau PBC sama dengan 0,3. Maksudnya apa? Peluang bodong jika dari cuap-cuap. 0,3 ini semuanya udah disebutin dalam soal. Kalau PBD itu artinya peluang bodong jika dari Degil.com. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa sih peluang bahwa investasi bodong itu dijual oleh cuap-cuap? Kebalikannya, jadi coba kita balik ya, PBC dan PCB. Sekali lagi, kalau PBC itu adalah peluang bodong jika dari cuap-cuap. Kalau ini, peluang dari cuap-cuap jika investasi itu bodong. Jadi kalau dalam kondisi ini, yang kita sudah ketahui adalah, oke, itu berasal dari cuap-cuap. Kalau dalam konteks ini, yang sudah kita ketahui adalah, oke, itu investasi bodong. Tapi kita nggak tahu dia itu dari cuap-cuap atau dari Degil.com gitu. Setelah kita udah tahu angka-angkanya, kita bisa hitung nih. PB-nya kan kita belum tahu ya. PB itu apa sih? PB itu um, peluang bodong. Investasi itu bodong. Investasi itu bodong kan berarti tadi gabungan dari yang cuap-cuap dan juga yang dari Degil.com. Jadi kita pakai rumus ini dengan yang udah kita ketahui gitu. Yang PBC ini kita kalikan dengan ini, yang D kita kalikan dengan ini. Jadi kita dapatlah hasilnya 0,3. Nah, terus sekarang kita hitung yang ditanya nih. Yang ditanya yang pertama, peluang investasi bodong dijual oleh cuap-cuap. Karena sebenarnya kita udah punya rumusnya tadi ya di sini. Jadi sebenarnya bisa tinggal kita balik-balik. Dalam konteks ini kan nyari, kita mau nyari PCB. Anggaplah kita mau nyari ini. Artinya, kita tinggal masukin ini dan ini. PBC-nya, PBC-nya berapa? PBC-nya peluang investasi itu bodong jika dari cuap-cuap itu kan 0,3. Kita kaliin dengan peluang investasi itu berasal dari cuap-cuap 0,8. Dibagi dari seluruh kemungkinan investasi itu bodong. Seluruh kemungkinannya adalah 0,32 ini. Jadi 0,24 dibagi 0,32 sama dengan segini. Jadi oke, peluang investasi itu dari cuap-cuap jika investasi itu memang bodong 0,75. Sekarang kita mau cari tahu peluang investasi itu bodong kalau dijual dari Degil.com. Kita masukin peluang investasi yang bodong jika berasal dari Degil.com kan di awal udah dikasih tahu 0,4. Ini juga udah kita tahu angkanya, ini juga kita dapat segini. Jadi maksud angka 0,75 dan 0,25 itu apa? Misalnya,
oke, kita nemuin investasi ini bodong nih. Maka kemungkinan terbesarnya itu dijual oleh cuap-cuap. Karena cuap-cuap itu punya angka yang terbesar, 75%. Dan hanya 25% kemungkinan investasi itu dijual oleh Brigil.com. Jadi, ya mungkin angka atau notasi ini agak membingungkan, tapi cara bacanya adalah yang di kanan itu jikanya, penyebabnya. Di kanan itu sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita punya contoh soal ujian masuk. Misalnya ada Arman, Brenda, Citra. Mereka mau ujian masuk perguruan tinggi, terus inilah peluang mereka lulus gitu. Kalau misalnya kita nyatakan Arman PA, peluang lulusnya 0,7. Artinya peluang tidak lulusnya berapa? 0,3. Begitupun Brenda PB, peluang lulusnya 0,8, peluang tidak lulusnya 0,2. Begitupun dengan yang si Citra ini ya. Terus kalau ditanya kemungkinan semuanya lulus, artinya kita pakai yang um, saling mutually exclusive, yang saling tidak saling, sorry, yang saling meniadakan ya. PA, PB kali PC kita kaliin aja. Karena semua lulus. Jadi ini kita kaliin, kita dapat angka segini. Terus kalau ditanya, cuma dua aja nih yang berkemungkinan lulus. Kita punya 3 opsi. Antara Arman sama Brenda yang lulus, Citranya nggak lulus, atau Arman sama Citra lulus, Brenda nggak lulus, atau Citra sama Brenda lulus, tapi Arman nggak lulus. Kita tinggal masukin aja angkanya, yang ini sama yang ini sesuai yang udah kita hitung di atas. Jadi kemungkinannya uh, hanya 2 yang lulus itu kita tambahin nih teman-teman. Kita tambahin yang ada di sini. Kita dapatlah angka totalnya. Oke, jadi kemungkinan hanya 2 yang lulus itu adalah 0,452. Sekarang ada contoh soal lagi tentang expected value dan variansi dari discrete random variable. Ada 3 kondisi ekonomi. Ada kondisi ekonomi yang bertumbuh, stagnan, dan juga resesi. Nah, probabilitas hal ini terjadi itu terbagi dalam 0,25, 0,50, 0,25. Gitu. Dan kalau misalnya ini kita jumlahin kan 1 ya hasilnya. Jadi probabilitas itu selalu 1 nilai maksimalnya. Dan return-nya yang bisa kita dapetin ketika kondisi ekonomi bertumbuh adalah 20%. Stagnan 10%. Resesi itu minus 4%. Nah, kita mau hitung expected return atau rata-rata returnnya berapa. Ini kita punya rumusnya, sigma dari probability dikali dengan return. Yang pertama, 0, sorry, probability-nya kita kaliin dengan return-nya. 0,25 kali 0,20 ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Jadi hasilnya kita dapetin 0,09. Berikutnya kita bahas tentang distribusi normal. Distribusi normal itu ngomongin tentang bentuk sebaran data yang simetris gitu. Kalau kita lihat ada gambarnya itu mirip lonceng, bell curve kita sebutnya. Tengahnya itu puncaknya, itu kita sebut sebagai nilai rata-ratanya. Dan seberapa lebar kurvanya itu ditentukan oleh simpangan bakunya. Semakin dekat dia ke rata-rata, semakin besar kemungkinannya terjadi. Data itu nyebar secara simetris ke kiri dan ke kanan. Nah, di distribusi normal ini kita punya 3 simbol ya. Kita punya rata-rata, kita punya simpangan baku, kita juga punya z-score. Contohnya, return aset mengikuti distribusi normal, dibilang. Dengan rata-ratanya itu 4%, simpangan bakunya 1%, kita disuruh hitung peluang return antara 4,9 dan 5%. Langkah yang pertama,
Di distribusi normal itu kita punya rumus ini. Kita tinggal masukin angka-angka yang kita tahu ke dalam rumus ini. X-nya itu 4,9% atau 0,049 dikurangi rata-ratanya segini dibagi dengan simpangan bakunya 1%. Kita dapatlah Z yang pertama segini. Tapi karena kita tahu kita punya nilai X yang lain yaitu 5%, kita juga masukin 5% ke sini. Lihat ya, maksudnya rata-rata dan juga simpangan bakunya sama gitu. Yang berubah itu selalu cuma X. Dan sekarang kita udah tahu tadi nilai Z-nya berapa. Sekarang kita cari peluang dari Z-score. Ini bisa kita dapetin dari tabel ya, dari tabel Z-score gitu. Nanti teman-teman bisa cek lagi di tabel Z-score. Kayak peluang dari Z kurang dari 1. Itu kalau di tabel ada angkanya 0,8413. Kalau kurang dari 0,9, segini angkanya. Terus kita udah tahu angka ini, terus apa selanjutnya? Selanjutnya, kita kurangin antara yang lebih besar, si Z kurang dari 1 itu, dikurangin dengan ini. Kita dapatlah angkanya 0,0254. Jadi, kita bisa katakan kemungkinan return berada di antara 4,9 dan 5% adalah sekitar 2,54%. Nah, berikutnya kita mau ngomongin distribusi binomial. Distribusi binomial ini digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan terbatas. Misalnya kita ngelakuin percobaan. Kita cuma punya 2 kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Dan setiap percobaan itu sifatnya independen. Jadi, satu kejadian itu nggak mempengaruhi kejadian lain untuk terjadi atau tidak terjadi. Dan inilah rumusnya untuk distribusi binomial, di mana N itu sama dengan jumlah percobaan, X itu jumlah keberhasilan. P itu peluang kejadian, dan ini NX itu kombinasi ya. Ini rumus kombinasi. Nah, sekarang ada contoh soal, kita jual jas hujan. Dan kalau misalnya hari itu hujan, maka jas hujan yang kita jual laris manis. Dalam konteks ini, laris manis itu kan berarti sukses ya. Berarti sukses itu tadi apa? X. Nah, jika kemungkinan hujan akhir-akhir ini adalah 0,8, kemungkinannya probability-nya 0,8, berarti P-nya 0,8. Berapa kemungkinan tepat 2 hari hujan? Nah, ini kita dibilang kita punya 5 hari. 5 hari itu kan berarti jumlah percobaan lah, bisa kita katakan. Berarti N-nya 5. Udah, kalau kayak gini, dari soal ini kita tinggal nyatakan notasinya, mana yang X, mana yang P, mana yang N. Kita langsung masukin ke rumus. Kalau tepat 2 hari hujan, artinya jumlah keberhasilannya kan 2. Ini kita hitung kombinasi dari 5 dan 2, kita dapat 10. Terus ini probability dipangkatin sama jumlah keberhasilan. Dan ini 1 dikurangin probability. Jadi ini 0,8, ini 0,2. Kalau dijumlahin jadi 1 kan. Dan 3 itu apa? 3 itu hari di mana gagal. Hari di mana tidak berhasil. Jadi istilahnya 0,8 ini adalah probability hujan. 0,2 ini probability tidak hujan. 0,8 ini dipangkatin dengan keberhasilan, si 0,2 ini dipangkatin dengan kegagalannya, kayak gitu. Terus kalau ditanya juga kalau misalnya tepat-tepat hari hujan, langkahnya sama kayak yang tadi. Ini kita masukin, terus ini P pangkat X, terus ini 1 min P pangkat
N min X. Terus kalau ditanya soalnya setidaknya gimana? Setidaknya 2 hari hujan, artinya X lebih besar sama dengan 2. Kita, kalau misalnya, ini berlaku juga buat beberapa soal dalam konteks distribusi. Kemungkinan, kalau ditanya setidaknya 2 hari hujan, artinya 1 atau peluang maksimalnya dikurangin dengan P0 dan juga P1. Artinya angka yang di bawah 2 gitu. Kita hitunglah P0, kita hitung juga P1 menggunakan rumus yang kita pakai untuk X4. Sehingga dengan rumus yang kita tahu dan juga dengan angka-angka yang kita tahu, kita bisa dapetin P0-nya segini, P1-nya segini. Jadi untuk mencari berapa kemungkinan dari setidaknya 2 hari hujan. Itu 1 dikurangin dengan ini dan juga ini. Jadi peluangnya 99,33%. Berikutnya kita bahas tentang distribusi Poisson. Ini tuh digunakan untuk menghitung peluang dari jumlah kejadian dalam suatu periode waktu. Kalau kejadian itu jarang terjadi, tapi dia munculnya lebih dari 1 kali dalam satu periode. Terjadinya secara acak dan independen, dan kita tahu rata-rata kejadiannya per waktu tertentu. Biar lebih kebayang, lagi-lagi kita akan bahas di soal, tapi ini untuk rumusnya. X itu adalah jumlah kejadian, atau kalau di atas tadi bisa kita katakan dengan N juga ya, sebenarnya jumlah kejadian. Lambda ini adalah lambang dari rata-rata kejadian per periode, dan E ini adalah angkanya. Memang angka yang tinggal kita masukin aja. Dan di sini adalah X faktorial, faktorial dari X. Kita ditanya, datangnya informasi penting pada lantai bursa saat hari trading mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 3,5 per menit. Berapa probability-nya pada menit berikut? Nah, yang pertama kita ditanya, kalau misalnya tepat 2 informasi yang datang. Dari soal ini kita cuma bisa dapetin kan rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu 3,5. Dan di sini X sama dengan 2. Jadi sebenarnya kita tinggal, dalam konteks ini tuh kita cuma perlu tahu dari soal berapa rata-ratanya dan berapa jumlah kejadiannya sih. Dan tinggal masukin rumus aja sebenarnya. Nah, ini contoh soal juga yang ada kata setidaknya gitu. Kalau setidaknya kan berarti uh, setidaknya 1, berarti 0 tuh nggak boleh ya. Dan 2, berlaku untuk 2, 3, 4 informasi ke atas. Lagi-lagi rata-ratanya 3,5. Dan untuk menghitung ini, kita perlu menghitung dulu angka yang lebih kecil dari ini. Atau angka yang nggak dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Yang nggak dimasukkan itu 0. Maka kita coba hitunglah yang X-nya 0. Kita dapeti angka segini, maka setidaknya satu informasi datang itu adalah 1 dikurangi 0,0302. Kita dapeti angkanya segini. Jadi kita nyatakan peluang setidaknya satu informasi datang adalah 96,98%. Nah, mungkin kalau boleh aku review terkait rumus-rumus gitu. Kita punya di sini addition rule, aturan penjumlahan, ada yang saling meniadakan dan ada yang tidak saling meniadakan. Kalau dia memang saling meniadakan, kita tinggal tambahin. Tapi kalau dia tidak saling meniadakan, artinya saling terikat, atau ada kemungkinan dua terjadi bersama-sama, maka kita tambahin tetap, tapi kita kurangi juga dengan kemungkinan di mana dia terjadi secara bersamaan. Dalam kasus ini kita pakai contoh yang serba geprek sama sendiri pasangan kelompok tadi, tabel tadi. Kita juga punya multiplication rule. Di sini kita pakai perkalian, ada saling meniadakan dan tidak saling meniadakan juga. Ingat ya, kalau yang mutually eksklusif atau saling meniadakan itu dia cenderung lebih simpel. Tadi kita tinggal tambahin, di sini kita tinggal kaliin. Tapi kalau yang uh, tidak saling meniadakan itu memang lebih rumit rumusnya.
Ingat aja kalau untuk yang non mutually eksklusif tadi, kita bisa pakai untuk soal-soal kayak PIN ATM, terus berapa kemungkinan kita hoki misalnya, atau konsep yang kita mau ngambil si angka 87 ini. Terus kita juga punya bias rules. Bias rules ini bisa dibilang yang lebih rumit, tapi cara untuk memahaminya, ingat aja kalau yang ada di sebelah kanan ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau PBA artinya mana yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi adalah A. Jadi kita bacanya kemungkinan B terjadi jika A sudah terjadi. Kalau ini kebalikan. Kemungkinan A terjadi jika B sudah terjadi. Setelah itu, kita juga punya contoh soal di expected value, variansi dari discrete random variable. Ini dimana kita punya angkanya itu probabilitas dan juga return. Jadi nanti kita tinggal masukin probabilitas dikali return ditambah probabilitas dikali return di setiap kondisinya. Lalu kita juga punya distribusi normal. Rumus ini kita nanti dibantu pakai tabel z-score. Kita juga punya distribusi binomial yang percobaan jas hujan tadi kita tinggal masukin ke rumus, dan juga distribusi Poisson. Ini yang kejadian tuh terjadi secara acak dan independen. Lagi-lagi kita juga tinggal masukin ke rumus. Selagi kita bisa baca soal, dan kita tahu angka apa atau informasi apa yang diberikan dari soal. Mungkin untuk di week 10, segitu dulu yang bisa aku paparkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, feel free to ask. Dan semoga teman-teman mengerti dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.